Halo guys, balik lagi di channel Mikir Santai. Pernah nggak sih dengar kalimat kayak gini? Banyak yang setuju kok, berarti udah pasti bener dong. Nah, ini nih yang namanya argumentum ad populum. Bahasa gampangnya, kalau mayoritas setuju, berarti itu valid, itu bener. Tapi, benarkah? Nah, di politik Indonesia, argumen kayak gini sering banget nongol. Apalagi pas pemilu, debat kebijakan, atau lagi ada isu yang lagi rame dibahas. Misalnya nih, ada kebijakan A, terus tiba-tiba muncul statement, kebijakan ini didukung mayoritas rakyat. Bentar dulu, apa iya itu berarti udah pasti benar dan bagus buat semuanya? Argumentum ad populum itu sebenarnya kayak mumpung rame, ayo ikutan. Jadi logikanya gini, kalau banyak orang percaya sama suatu ide, orang lain juga cenderung ikut karena kayaknya ide itu mainstream alias populer. Jadi mereka mikir kalau semua orang ngomong gitu berarti itu udah bener dong. Padahal guys, banyak yang setuju nggak bikin ide itu otomatis valid. Misalnya dulu tuh orang percaya bumi datar, terus jadi mainstream. Sampai akhirnya terbukti bumi bulat. Ini bukti kalau sesuatu yang populer bukan berarti valid guys. Di politik Indonesia, argumentum ad populum sering banget dipakai buat dapat dukungan publik. Contohnya, nah kita ambil aja waktu pilpres. Kandidat sering pakai gaya bahasa suara rakyat untuk bikin kesan seolah mayoritas dukung mereka. Apalagi pas ada polling yang bilang mereka dapat persentase tinggi. Di situasi ini, mereka ngeframe kalau pendapat mereka otomatis benar karena dukungan mayoritas. Tapi bentar guys, polling itu kan seringkali cuma sebagian orang. Terus yang muncul di media bisa aja nggak mewakili keseluruhan suara rakyat Indonesia. Kalau cuma lihat angka polling, kita bisa gampang terjebak di logika bahwa kalau banyak yang setuju, udah pasti benar. Tanpa nanya dulu, benar enggak kebijakan atau pendapat itu benar-benar ngefek baik buat semua orang. Kebayang nggak sih guys, kalau kita selalu ikutin mayoritas tanpa mikir panjang? Ini yang disebut tyranny of the majority atau tirani mayoritas. Jadi pendapat minoritas bisa aja ketindas sama opini mayoritas. Padahal pendapat minoritas juga penting buat dilihat. Misalnya nih, kebijakan kenaikan pajak yang mayoritas setuju, tapi mungkin kelompok kecil kayak UMKM bakal kerasa keberatan. Kalau cuma ngikut mayoritas, ya yang kecil-kecil ini malah rugi. Dan kita nggak ngeh sama dampaknya, karena udah ketutup sama opini ini didukung banyak orang. Jadi gimana cara biar nggak gampang ketipu sama argumen banyak yang setuju berarti benar? Nih, beberapa tips buat kalian biar tetap kritis di tengah opini mayoritas. Pertama, selalu cek sumber data dan alasan. Lihat dulu kenapa mayoritas orang setuju. Benar-benar karena masuk akal atau karena ikut-ikutan. Kedua, jangan takut beda pendapat. Jangan takut buat punya pendapat sendiri walau beda sama mayoritas. Ketiga, tanya siapa yang diuntungkan. Kadang ada pihak tertentu yang lebih diuntungkan kalau kebijakan atau ide itu diterima mayoritas. Keempat, pakai data bukan cuma opini. Jangan langsung percaya sama opini populer, cek data yang ada. Intinya guys, jangan gampang terbawa arus. Mayoritas bisa aja benar, tapi nggak berarti selalu benar. Selalu tanyain dulu apakah mayoritas itu paham atau cuma sekedar rame-rame aja. Jadi itu dia pembahasan kita tentang argumentum ad populum. Semoga kalian lebih peka dan kritis sama argumen yang cuma bilang banyak yang setuju kok berarti benar. Karena di dunia nyata yang penting bukan siapa yang lebih banyak, tapi siapa yang lebih mikir jernih. Oke, jangan lupa like dan subscribe buat bahasan seru lainnya. See you on the next video.